Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Di sini kita mempunyai dua rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa itu belajar, yang kedua apa itu pembelajaran. Nah, untuk rumusan masalah yang pertama kita akan membahas apa itu belajar. Belajar adalah suatu aktivitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki sikap, perilaku, dan mengokohkan kepribadian seseorang. Nah, di dalam belajar ada ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar dilihat dari segi proses. Ciri-ciri belajar yang pertama yaitu adanya aktivitas. Yang kedua yaitu melibatkan unsur lingkungan. Yang ketiga yaitu bertujuan ke arah terjadinya perubahan tingkah laku. Ciri-ciri belajar juga dilihat dari segi hasil. Ciri-ciri belajar yang pertama yaitu bersifat relatif tetap. Yang kedua yaitu diperoleh melalui usaha. Jadi, ciri-ciri belajar dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi belajar. Satu, ada faktor internal, dua, faktor eksternal. Di faktor internal yaitu ada fisiologis. Fisiologis itu mencakup keadaan jasmani kita dan fungsi jasmani. Kalau psikologis itu kecerdasan, motivasi, ingatan, minat, sikap. Yang ketiga ada konsentrasi belajar, 4 percaya diri, 5 kebiasaan belajar, keenam cita-cita siswa. Dan itu semua itu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Selanjutnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi belajar. Yang pertama ada faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Yang kedua ada faktor lingkungan non sosial. Nah, faktor non sosial di sini ada faktor lingkungan alamiah, ada faktor instrumental atau perangkat belajar, yang ada lagi faktor materi pembelajaran. Untuk tujuan belajar, kita belajar untuk mendapatkan pengetahuan, menanamkan konsep dan keterampilan, dan pembentukan sikap. Selanjutnya, kita akan membahas rumusan masalah yang kedua, yaitu apa itu pembelajaran. Hakikat pembelajaran menurut Geigne. Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses. Nah, jika belajar dimaknai sebagai perubahan tingkah laku, maka pembelajaran dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang pertama yaitu guru. Kondisi fisik guru dan kondisi psikis guru itu mempengaruhi pembelajaran. Dalam faktor siswa juga, kondisi fisik siswa, kesehatan fisik, fungsi indera siswa, bakat, minat, kemampuan, motivasi, dan situasi kejiwaan siswa mempengaruhi pembelajaran. Nah, untuk faktor yang ketiga yaitu faktor tujuan. Untuk faktor yang keempat yaitu faktor materi. Yang kelima faktor instrumental. Dan yang keenam faktor lingkungan. Lingkungan fisik, suhu, dan kelembaban udara menjadi faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Jika suhu dan kelembaban udara membuat suasana pembelajaran jadi mengantuk, maka itu adalah faktor yang sangat harus diperhatikan. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadilah perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadi perubahan perilaku bagi peserta didik.
Dan juga pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Nah, selanjutnya di dalam pembelajaran ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Yang pertama ada masalah keterampilan akademik. Yang kedua ada masalah sangat lambat dalam belajar. Yang ketiga ada masalah kurangnya motivasi. Yang keempat ada bersikap dan berkebiasaan buruk. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya itu ada faktor kesehatan, bakat, faktor keluarga, intelijensi, teman gaul, untuk kehidupan di masyarakat, keadaan ekonomi, metode belajar, cacat tubuh, minat, kematangan, faktor kelelahan, budaya, suasana rumah itu adalah faktor penyebab dari masalah-masalah belajar dan pembelajaran. Nah, apa sih solusinya? Solusinya ada di pemerintah, guru, orang tua, masyarakat, dan diri sendiri. Itu semua berperan untuk menambah motivasi belajar kita. Apalagi motivasi dari dalam diri kita sendiri adalah hal yang wajib ditumbuhkan, hal yang wajib kita punyai motivasi belajar dari dalam diri kita sendiri. Apalagi saat kondisi seperti ini, yaitu daring. Dalam jaringan adalah mumet menurut aku ya. Nah, kita kadang tidak fokus. Nah, membangun fokus dalam kondisi daring adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Nah, memang kondisi seperti ini membuat kita ada yang santai, ada yang tidak efektif gitu belajar kayak gini. Nah, gimana caranya kita membangun fokus dalam diri kita sendiri pada waktu kondisi saat ini yang daring? Entah itu dengan mandi sebelum memulai pelajaran, karena biasanya ya kalau udah mandi kita itu jadi lebih fresh dan lebih siap untuk menerima pelajaran. Apapun itu harus kita lakukan untuk membangun fokus dalam diri kita, karena dengan kita fokus maka kita akan lebih mengerti isi dari materi yang kita pelajari. Audio Jungle.